Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas, perlukah membahas masa lalu? Perlukah membuka masa lalu kepada pasangan? Mungkin ada teman-teman, karena ada pertanyaan yang datang kepada saya punya masa lalu yang buruk. Saya sudah melakukan hubungan seks dengan pacar saya yang dulu. Saya sudah melakukan hubungan seks dengan mantan saya. Apakah ini saya beritahu kepada pasangan saya? Apakah ini saya buka kepada pasangan saya? Lalu bagaimana kalau dia tidak menerima saya? Dan saya berharap video ini dapat memberkati teman-teman sekalian. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung. Dan mohon kesediaan untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke. Nah, bagaimana tentang bolehkah kita itu membuka masa lalu kita atau dosa kita di masa lalu kepada pasangan kita? Intinya begini, jangan pernah mau pacaran dengan orang yang belum beres dengan masa lalunya. Ingat itu baik-baik, jangan pernah mau pacaran dengan orang yang belum beres dengan masa lalunya. Mengapa? Karena kalau engkau berpacaran dengan orang yang belum beres dengan masa lalunya, maka engkau nyesek. Masa lalu itu apa? Satu, masa lalunya dalam dosanya. Yang kedua, masa lalunya dengan mantannya. Tapi hari ini saya khusus bahas masa lalunya dengan dosanya. Mungkin dia pernah melakukan hubungan seks dengan mantannya dulu. Mungkin dia pernah melakukan perzinahan dengan mantannya dulu. Apakah itu harus saya buka kepada pasangan saya? Apakah itu harus saya beritakan kepada pasangan saya? Karena begini, kita itu harus terbuka dengan pasangan kita, ya, apalagi namanya hubungan seksual. Memang kalau wanita tidak, kalau wanita pasti ketahuan, tapi kalau pria tidak ketahuan. Kalau wanita pada saat nanti malam pertama atau sudah menikah pasti akan ketahuan apakah dia itu sudah rusak atau tidak. Tetapi kalau laki-laki tidak ketahuan. Yang menjadi banyak dilema ini adalah wanita, dimana dia mungkin dulu pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya, dengan mantannya yang dulu, namun dia mau bertobat dan pacarnya tidak mau bertobat. Ingat baik-baik, kalau engkau sudah melakukan hubungan seks dengan pacarmu, maka pilihannya hanya dua. Kalian berdua bertobat, dan kalau dia nggak bertobat, putuskan. Oke? Kalian berdua bertobat, dan kalau dia nggak bertobat, putuskan. Lalu apakah ada yang mau menerimaku? Jelas ada yang mau menerimamu. Lalu bagaimana? Apakah aku harus memberitahukan masa laluku kepada pasanganku yang sekarang? Begini ya, pasangan yang baik pasti akan menerimamu apa adanya. Pasangan yang baik pasti akan menerima segala kelebihan dan kekuranganmu. Kalau engkau saat ini sudah tidak suci lagi, untuk para wanita, engkau sudah tidak perawan lagi, engkau nggak apa-apa membuka masa lalumu kepada pasanganmu yang sekarang. Kalau memang dia cowok yang baik, maka dia pasti menerimamu apa adanya. Jangan sampai nanti sudah menikah baru ketahuan dan ujung-ujungnya ribut seumur hidup. Itu hanya menjadi masalah yang tidak akan terselesaikan. Itu sebabnya di masa pacaran perlu sekali engkau memberitahukan dirimu. Ya, mungkin baik laki-laki baik perempuan, mungkin laki-laki yang sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya dulu. Tapi kalau laki-laki kan itu tidak menjadi korban. Laki-laki itu tidak mempunyai bekas, sedangkan wanita itu punya bekas. Nah, jadi saya hari ini lebih membahas kepada wanita, bagaimana wanita itu membuka masa lalunya. Apakah boleh wanita itu membuka masa lalunya kepada pasangan yang sekarang? Sebaiknya kamu itu buka bagaimana masa lalumu dan tanyakan, aku ini udah rusak, aku ini sudah kotor, tapi aku sudah dipulihkan. Aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku sudah bertobat sungguh-sungguh dan aku mau menjadi lebih baik lagi. Apakah kau siap menerima segala kelebihan kekuranganku? Jadi yang namanya membuka masa lalu, memberitahukan masa lalu, memberitahukan dosa masa lalu kepada pasangan kita sekarang, itu harus sebelum menikah. Harus ada keterbukaan dan kejujuran. Karena begini, tidak semua cowok pasti menerima, tidak semua cowok menerima engkau kalau engkau sudah rusak. Saya bukan mengatakan bahwa engkau tidak punya harapan, tidak. Tapi tidak semua cowok menerimamu kalau engkau sudah rusak. Ada cowok mungkin yang mau, ya aku ini baik-baik,
aku juga mau dapat yang baik gitu. Aku nggak pernah melakukan hubungan seks dengan mantanku, jadi aku mau dapatkan yang baik lah. Tapi mungkin ada cowok yang memang siap mencintaimu dengan tulus. Ada cowok yang memang siap menerimamu apa adanya. Memang ada cowok yang memang betul-betul cinta padamu, sehingga segala kekuranganmu, segala ketidaksempurnaanmu itu tertutupi oleh karena cinta yang terbangun di hatinya. Jadi sebelum pun kalian itu menikah, dalam berpacaran itu harus dibuka. Engkau harus terbuka dengan dia, lalu katakan, aku ini sudah kotor, aku ini sudah rusak, aku ini sudah hancur, tapi Tuhan memulihkan hidupku, Tuhan menerimaku, aku bertobat sungguh-sungguh. Apakah engkau siap menerimaku? Nah, kamu bisa katakan ini, namun sebelumnya doakan dulu. Ketika kamu sudah berpacaran, kamu doakan dulu. Ketika kamu mau mengatakan ini mau menanyakan hal ini kepada cowokmu sekarang, kamu harus berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus menjamah hatinya, minta Roh Kudus melembutkan hatinya, minta kasih Tuhan, cinta dari Tuhan Yesus yang mengalir dalam hubungan itu. Sehingga apa? Sehingga kalaupun dia tidak menerimamu, maka kalian itu baik-baik saja dan masa lalumu atau dosamu itu tidak dibeberkan kemana-mana. Nah, jadi yang pertama sekali, kamu tuh harus berdoa terlebih dahulu sebelum kamu mengatakannya. Lalu katakanlah kepada dia dengan cara yang baik. Katakanlah kepada dia dengan cara-cara yang tidaklah sembrono atau tidak asal-asalan. Dan usahakan menanyakannya ini secara langsung. Ya, secara langsung. Kalaupun media, jangan chat, tetapi telepon atau video call, tapi sebaiknya telepon. Ya, karena dengan telepon itu, kalau bagi saya lebih nyaman itu telepon daripada video call. Ya, ngantuk. Ngantuknya ketahuan ya kan. Nah, lebih enak telepon gitu. Karena suara demi suara kita dengar gitu. Kalau video call udah lebih bagus jumpa langsung gitu. Nah, tapi misalnya ini telepon, tanyakan kepada dia, tanyakan, sayang, aku mencintaimu. Terima kasih udah nerima aku jadi pacarmu. Tapi aku mau bertanya padamu, kamu jangan marah ya. Aku percaya padamu. Kamu harus katakan kata-kata bahwa kamu itu percaya pada dia. Aku tuh percaya padamu. Kamu laki-laki yang baik, kamu cowok yang baik. Tapi aku mau jujur bahwa aku itu punya masa lalu yang buruk. Tanpa pun kamu kasih tahu secara detailnya, kalau cowok itu adalah cowok yang udah dewasa, dia akan mengerti. Dia akan mengerti. Dan mungkin kalau misalnya kamu butuh untuk memberitahukan secara detail, it's okay. Aku udah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarku yang dulu. Aku udah pernah melakukan hubungan seks dengan mantanku yang dulu. Apakah engkau mau menerimaku? Apakah engkau siap menerima segala kekurangan yang ada padaku? Dan kalau memang dia cowok yang baik, kalau memang dia cowok yang dari Tuhan, kalau memang dia pasangan yang dari Tuhan, maka dia akan siap menerimamu. Tapi kalaupun dia tidak menerimamu dan kalian putus siap itu, kamu tetap jaga hubungan kamu dengan dia. Tetap berteman. Jangan musuhi dia. Jangan menjadi tidak lagi cakapan dengan dia, tapi tetaplah berteman. Ya. Dan kalau pastikan dia tidak membeberkan tidak membeberkan masa lalumu, aibmu kepada orang lain. Karena kalau misalnya ini tidak kamu beritakan, kamu tidak kasih tahu sebelum kalian menikah, lalu waktu kalian menikah lalu dia tahu, ternyata dia tidak mau menerimamu saat malam pertama, itu akan menghancurkan masa depanmu. Papan bunga selamat berbahagiamu itu menjadi turut berduka cita. Itu makanya di masa pacaran memang mungkin nggak harus langsung, ya nggak harus langsung. Tapi mungkin ketika kamu sudah melihat keseriusan dia padamu, kamu sudah melihat dia itu memang baik-baik padamu, sudah bisa kamu itu membuka dirimu padanya. Jangan langsung ya, jangan langsung pacaran satu hari kamu langsung buka, jangan. Tapi kamu pacaran dulu, kamu lihat dulu bagaimana dia, lalu bagaimana keseriusan dia, ya, keseriusan dia padamu, komitmen, bagaimana kalian menjaga komitmen itu. Di situ kamu bisa buka masa lalu padanya. Kamu bisa buka bagaimana dosa yang kamu lakukan di masa lalu. Tapi ingat, kamu harus beres. Kamu harus beres dengan masa lalumu. Jangan sampai kamu juga gak beres gitu.
kamu tetap aja mau juga, nanti sama dia pun juga melakukan hubungan seks gitu. Jangan, nanti udah nikah ya. Dan kalau dia cowok yang baik, dia pasti menerimamu. Kenapa? Karena kalau sebagaimana kasih Tuhan yang menerimamu apa adanya, begitu juga lah kasih seorang pria yang betul-betul mencintaimu, yang betul-betul dari Tuhan, yang disediakan Tuhan untukmu, pasti dia akan menerimamu apa adanya. Itu sebabnya jangan takut untuk membuka masa lalu. Boleh dan harus. Sebaiknya lakukanlah. Bukalah masa lalumu kepada dia. Dan katakanlah, janganlah beberkan ini kepada siapapun. Orang tua dia perlu tahu, nggak perlu tuh tahu. Karena apa? Karena nanti yang menjalani hubungan bukan engkau dengan orang tuanya, tapi engkau dengan dia. Itu sebabnya buat teman-teman cewek, it's okay untuk membuka masa lalu kepada cowokmu yang sekarang. It's okay untuk membuka, memberitahu dosa-dosamu di masa lalu kepada cowokmu sekarang, khususnya dalam hal dosa perzinahan. Kalau kamu sudah rusak, kamu harus kasih tahu itu. Jangan sampai kamu dibohongi nanti. Cowok itu merasa, atau suamimu nanti merasa dibohongi. Itu sebabnya lebih bagus kamu terbuka sekarang. Dan kalau dia tidak menerimamu, ya udah, Tuhan akan sediakan yang lebih baik untukmu. Tuhan akan sediakan yang memang terbaik untukmu, yang bisa menerimamu apa adanya. Tapi kan sakit Kak Winnie kalau ditolak. Itu resiko yang harus kamu tanggung. Itu resiko yang harus kamu tanggung. Dan ingat baik-baik, kalau misalnya, jadi buat teman-teman cewek, kalau kamu diterima, jaga baik-baik hubungan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Ingat baik-baik, dalam dunia ini gagal itu biasa, jatuh itu biasa, salah itu biasa. Tapi punyailah tekad bahwa aku tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Amin. Dulu mungkin tahun lalu engkau pernah melakukan hubungan seks dengan pacarmu, tapi tahun ini engkau sudah bertekad, aku tidak mau jatuh lagi seperti tahun yang lalu. Amin. Percaya, berdoa, berharap pada Tuhan. Manusia memang mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kalau engkau berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan sediakan pasangan hidup yang betul-betul terbaik, yang betul-betul menerimamu, dan yang betul-betul menyayangimu, mengasihimu sebagaimana Yesus menyayangi kita semuanya. Saya berdoa kiranya video ini memberkati teman-teman, memberikan penghiburan, memberikan jawaban, sehingga teman-teman tidak lagi takut untuk membuka masa lalu kepada pasangan, dan hiduplah dalam damai, hiduplah dalam cinta Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan, dan biarlah hubungan-hubungan diberkati, dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.